نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat melanjutkan kembali pengajian umum kita di setiap malam Jumat ba'da Isya. Dan alhamdulillah, pada malam ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan demikian seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kami ingatkan para hadirin hadirat rahimakumullah bahwa kesehatan ini adalah prioritas utama kita. Dan ini karunia Allah yang sangat mahal, perlu terus kita jaga dan pelihara. Karena tanpa kesehatan kita tidak akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah seperti pada malam ini. Maka di samping kita mensyukuri anugerah kesehatan ini, kita juga harus menjaga dan merawat semaksimal mungkin kesehatan yang sekarang kita nikmati. Wiqayatus shihhah khairun minal ilaj. Menjaga kesehatan itu lebih baik daripada mengobati. Menjaga kesehatan lebih murah daripada kita jatuh sakit lalu melakukan pengobatan-pengobatan. Baik, pada kesempatan malam ini saya tidak membaca dulu kitab An-Nasaihud Diniyah, tetapi ingin mengembangkan sedikit apa yang saya sampaikan pada kajian subuh di Masjid Ar-Raisiyah, bahwa di antara kunci kesuksesan itu adalah pertama, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang kedua, pantang menyerah, ya. Pantang menyerah di ketika banyak hambatan, banyak aral yang melintang, banyak yang menghadang dan menjegal kita. Tetap kita berusaha untuk tidak menyerah, ya. Tetap kita meyakini bahwa apa yang kita perjuangkan adalah satu kebaikan, dan ketika kita melakukan satu kebaikan, maka kita berada di jalan Allah. Ketika kita serius di jalan Allah, akan diberikan kemudahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, akan kami berikan kemudahan-kemudahan untuk melewati jalan tersebut. Tetap bersemangat dalam kita bekerja berusaha, dalam kita berkarir, ya, walaupun
kita tidak mendapatkan keuntungan seperti yang kita harapkan, kita jangan pernah berhenti. Besok, lusa, minggu yang akan datang, peluang-peluang untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik itu pasti akan terbuka. Ketika ada hambatan-hambatan, kita harus tetap tabah dan tegar menghadapinya. Kita harus seperti baja, ya, besi baja yang tahan pukul. Bahkan ketika besi atau baja itu terus dipukul, dia menjadi napi jarina ladik, pisau. Besi baja semakin dipukul semakin tajam, menjadilah dia pisau, menjadilah dia pedang. Artinya lebih berkualitas dia ketika sering ditempa, ketika sering dipukul. Di Malaysia itu ada judul lagu Hati Kama, Hati Baja. Itu dinyanyikan oleh siapa ni pausa? Penyanyi Malaysia no, yang terkenal no, sini no, Siti Nurhaliza, ya. Tahu tiang sebenarnya lagi semel langsung nyebut, ya. Siti Nurhaliza duet dengan Nur Anissa Idris. Tiang tahu ini ya karena pernah tinggal di situ. Jadi judul lagunya tuh Hati Kama, hati baja. Hati yang seperti baja, semakin ditempa, semakin dipukul, semakin berkualitas. Ya. Kita juga harus seperti kayu gaharu. Kayu gaharu semakin dibakar semakin harum. Dibakar lagi semakin keras bau harumnya. Jadi kita harus pantang menyerah. Itulah yang kedua yang pernah kita bahas di Masjid Ar-Raisiyah, kunci kesuksesan. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang keempat itu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini yang perlu kita pertajam ini berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Karena saya menemukan satu pengalaman, ada seseorang datang ke rumah mengeluhkan upaya dan usahanya yang terus ada halangan dan hambatan. Tetapi dia tetap tersenyum dan meyakini bahwa apapun kesulitan yang saya hadapi, apapun kesusahan yang saya alami, ibu saya masih ada, tidak boleh itu mengganggu perbuatan baik saya kepadanya. Ya, saya tetap berbakti kepada ibu saya, karena doa seorang ibu itu luar biasa. Ya, dan ternyata apa yang dia yakini itu terbukti. Ya, dia sekarang bisa mendapatkan apa yang dicita-citakannya, persis seperti apa yang dicita-citakannya, berkat perbuatan baiknya kepada ibunya. Itu orang yang sering datang ke rumah menceritakan bagaimana dia dengan ibunya. Dan saya melihat dia banyak hambatan dalam beberapa kegiatannya, tapi sekarang dia lolos dan sukses. Lalu saya teringat dengan pembahasan kita bahwa di antara kunci kesuksesan itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka siapa yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, itu adalah kunci kesuksesan Anda semua. Ya, manfaatkan selagi beliau-beliau masih hidup.
Nah, pada kesempatan ini kita perpanjang sedikit masalah ini untuk menguatkan keyakinan kita bahwa berbakti kepada kedua orang tua di samping itu menjadi sesuatu yang mempermudah kesuksesan kita, ternyata dia dalam sudut pandang agama luar biasa ganjaran pahalanya. Di sini di kitab yang saya bawa, kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, malah dia punya bab khusus, ya. Bab yang khusus, ya, fi birril walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi Bukhari Muslim, ya, Asy-Syaikhan itu pernah mengeluarkan hadis dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amal ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu, aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, summa ayyun, kemudian apa lagi? Qala, Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, kemudian aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, summa ayyun, kemudian apa lagi amalan yang dicintai oleh Allah sesudah salat pada waktunya dan sesudah berbakti kepada kedua orang tua? Qala, Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, kalah derajat berperang di jalan Allah dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jadi 3 perkara yang paling dicintai oleh Allah, urutannya itu adalah mendirikan sholat, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Jadi siapa yang setelah selesai sholat lalu dia mengunjungi, menjenguk orang tuanya, maka dia telah melakukan sekaligus 2 perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dengan jihad. Jihad kita mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan biaya, bahkan mengorbankan nyawa kita. Itu satu amalan yang luar biasa beratnya, jihad fisabilillah. Tetapi kalah tingkatannya dibanding birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dipertegas oleh riwayat, ya, dari Abu Ya'la dan At-Tabrani. Ini terdapat dalam kitab Majma'uz Zawaid. Atta rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan laki-laki itu berkata, innani ashtahil jihad wala aqdiru alaih, saya ingin berjihad tapi saya tidak mampu. Ada orang menampakkan keinginannya untuk berjihad tapi dia terus terang, saya tidak mampu. Qala, apa jawab Nabi? Hal baqiya min walidaika ahadun, apakah masih hidup salah seorang daripada 2 orang tuamu? Apakah ada salah satu dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Qala, laki-laki itu menjawab, ada, ummi, dia adalah ibuku. Qala, Nabi menjawab, qatil lillahi fi birriha, berperanglah di jalan Allah dengan cara berbuat baik kepada ibumu itu. Fa iza fa'alta, apabila itu engkau lakukan, apabila engkau berperang di jalan Allah dengan bentuk berbakti kepada ibundamu,
fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid, maka engkau termasuk orang yang berhaji, orang yang berumrah, dan orang yang berjihad. Nah, ini kan luar biasa. Berbakti kepada seorang ibu pahalanya seperti pahala berhaji, pahala berumrah, dan pahala jihad fi sabilillah. Saya mau berperang ya Rasulullah, tapi saya tidak mampu. Oh begitu. Siapa orang tuamu yang masih hidup? Ibumu. Berperanglah dengan cara berbakti kepada kedua orang tuamu. Rawat ibundamu dengan baik. Pahalanya itu luar biasa. Seperti pahala berhaji, berumrah, dan berjihad fi sabilillah. Ya. War-Rafi'i, Imam Rafi'i mengeluarkan dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, ya, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazrata rahmah. Tidak ada seorang pun yang memandang kepada wajah kedua orang tuanya dengan wajah yang penuh kasih sayang. Memandang nih kita nyeriuk wajah dengan taat. Nazrata rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Illa kataballahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabrurah, kecuali Allah menuliskan baginya dengan sebab pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayangnya kepada kedua orang tuanya, pahala berhaji yang diterima dan haji yang mabrur. Besar pahalanya ini. Hanya memandang wajah kedua orang tua dengan pandangan kasih sayang. Coba renungkan ini baik-baik, ya. Karena di era teknologi sekarang ini, perhatian kita kepada orang tua kita yang masih hidup itu mulai berkurang. Ketika orang tua memanggil kita sementara kita sedang bermain HP, kedok jarin teh, dia terdengar, atau dengar teh enggak, lagu masih diam di tempat, dipanggil lagi, enggak, masih diam di tempat. Nah, tapi ketika HP-nya berdering, hanya dengan deringan pertama saya langsung ke telinganya, halo, masya Allah, ya, pahalanya memandang wajah kedua orang tua saja seperti pahala berhaji yang makbul dan mabrur. Ya. Wa Ibnu Majah wan Nasa'i. Ada lagi Ibnu Majah dan An-Nasa'i wal Hakim dan Hakim mengeluarkan satu hadis, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aradtu an agzuwa, saya ingin berperang, wa qad ji'tu astashiruka, dan saya datang minta petunjuk kepadamu. Saya akan berperang, saya ingin berperang, tapi saya minta petunjuk terlebih dahulu. Faqala, Nabi berkata, hal laka min ummin, apakah ibumu masih hidup? Qala, laki-laki itu menjawab, na'am, ya, ibu saya masih hidup. Qala, Nabi menjawab, falzamha, tetaplah tinggal bersama ibumu, fa innal jannata inda rijlaiha, karena surga itu di samping dua kaki daripada ibumu. Untuk apa jauh-jauh berperang? Ibumu masih ada. Ya. Engkau mengurus ibumu, menemaninya, mendampinginya, itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkannya untuk berperang. Ya. Surga yang sering kita dengar, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini tamsil, ya, ini perumpamaan. Kalau kita berbakti kepada ibu kita, surga itu akan kita dapatkan. Bukan berarti surga itu di bawah telapak kakinya secara nyata.
tak kena ande laun le bawah lampak naik ni no tok surga. Terus ara inene ipolong ne naik ne kan amputasi, nangis ya. Di mana surga saya kan? Itu perumpamaan. Kita mengurus ibu kita, berbakti kepada ibu kita, surga akan kita dapatkan. Ya. Nah, ini kan gambaran-gambaran betapa keutamaan berbakti kepada kedua orang tua itu jauh lebih besar ketimbang berperang. Ini dia mau berperang dan dia mampu berperang. Tapi datang kepada Nabi minta petunjuk. Musyawarah dengan Nabi, "Oh, kamu mau perang?" "Iya." "Mampu perang apa enggak?" "Mampu." "Ibu masih ada?" "Ada." "Enggak usah berperang, urus ibumu saja. Surganya ada di situ, surgamu ada di situ." Nah, ini beberapa riwayat ini secara khusus menunjukkan keutamaan dari seorang ibu. Tetapi wafi riwayatin, dalam satu riwayat, pertanyaan Nabi itu bukan apakah ibumu masih hidup. Alaka walidan, apakah ayah ibumu masih hidup? Qultu, aku menjawab, kata laki-laki yang ingin berperang itu, "Na'am, iya, kedua orang tuaku masih hidup." Qala, Nabi menjawab, "Falzamhuma, tetaplah tinggal bersama ayah ibumu, fa innal jannata tahta arjulihima, karena surga itu berada di samping daripada telapak kaki ayah dan ibumu." Jadi kalau kedua orang tua kita masih hidup, berbaktilah dengan sebaik-baiknya. Begitu juga kalau salah satunya, baik ayah atau ibu, berbaktilah. Surga kita ada di situ. Tidak usah cari surga jauh-jauh. Ya. Surga ada di dekat kita, tapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Ya. Banyak orang yang sebaliknya yang dia lakukan, durhaka kepada kedua orang tuanya. Kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Lalu orang tua kita sedih. Durhaka sudah itu. Man ahzana walidaih faqad aqqahuma. Siapa yang membuat sedih kedua orang tuanya, dia termasuk telah durhaka kepada kedua orang tuanya itu. Apalagi mengucapkan kata-kata yang kasar, apalagi sampai menyakiti secara fisik kedua orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik. Ada seorang ibu ditanya, "Apakah ketika engkau melahirkan, wahai ibu, engkau mengalami rasa sakit yang luar biasa?" "Ya, saya mengalami rasa sakit yang luar biasa ketika melahirkan." "Lalu apakah ada rasa sakit yang lebih besar lagi ketimbang sakitmu ketika melahirkan?" "Ada." "Apa itu?" "Didurhakai oleh anak yang saya lahirkan itu. Itu sakitnya lebih hebat lagi." Ya. Ingat, terutama ibunda kita itu bertaruh nyawa, berjuang untuk melahirkan kita. Maka bagaimanapun kebaikan yang kita lakukan kepada ibunda kita, sebenarnya tidak akan mampu membalas apa yang telah dia pertaruhkan untuk kita. Ya. Makanya dalam riwayat Bukhari Muslim yang pernah juga kami sampaikan di Masjid Ar-Raisiyah, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapa manusia yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." "Tsumma man?" Kemudian siapa? Kata laki-laki itu. Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." "Kemudian siapa?" Kata laki-laki itu. Nabi menjawab untuk yang ketiga kalinya, "Ummuka, ibumu." "Kemudian siapa?" Kata laki-laki itu. Baru yang keempat Nabi menjawab, abuka, bapakmu. Jadi 3 banding 1.
Karena ibunda kita ini mengalami 3 kesulitan sampai kita bisa tumbuh seperti ini. Kesulitan ketika mengandung kita 9 bulan, kesulitan ketika melahirkan kita, dan kesulitan ketika menyusui kita sampai 2 tahun lamanya. Kesulitan yang luar biasa. Makanya 3 kesulitan itu, kata Ibnu Battal, mengharuskan kita berbuat 3 kali lipat kebaikan kepada ibu dibanding kepada ayah kita. Nah ini kunci kesuksesan berbakti kepada orang tua, dan keutamaan yang luar biasa dari sisi agama itu ada pada berbakti kepada kedua orang tua. Apakah berbakti kepada kedua orang tua itu selesai ketika orang tua kita sudah meninggal dunia? Nah, ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Nabi, Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam satu riwayat dikeluarkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, ketika kami duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz ja'ahu rajulun min Bani Salimah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salimah. Faqal, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawaya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima." Apakah masih ada tersisa sesuatu kebaikan yang bisa aku persembahkan untuk kedua orang tuaku sesudah keduanya meninggal dunia? Orang tuaku sudah meninggal dunia, masih adakah kebaikan yang bisa aku lakukan kepadanya? Faqala, Nabi menjawab, "Na'am, walaupun orang tuamu sudah meninggal dunia, masih bisa engkau berbuat baik kepadanya." Apa itu? As-salatu alaihima, ay ad-du'a. Berdoa untuk kedua orang tua kita. Berdoa untuknya supaya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, supaya mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Beristighfar untuk kedua orang tua kita. Makanya kita diajarkan istighfar yang tidak hanya khusus untuk kita. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya waliman lahu haqqun alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Aku bermohon ampun kepadamu ya Allah, li untukku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku, waliman lahu haqqun alayya, dan untuk orang-orang yang masih memiliki hak dalam tanggunganku, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan untuk semua kaum muslimin dan muslimat. Nah, itu kita beristighfar untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku, ampuni juga kedua orang tuaku. Sayangi keduanya sebagaimana keduanya sayang kepadaku ketika dahulu aku masih kecil. Doa supaya dia disayangi oleh Allah. Istighfar supaya kedua orang tua kita diampuni oleh Allah. Kadang-kadang orang tua kita yang sudah meninggal dunia lepas dalam pikiran kita, hilang dalam pikiran kita. Kalau dia lepas dan hilang dari pikiran kita, bagaimana kita bisa mendoakannya? Ketika kita diundang untuk acara zikir dan doa orang yang meninggal dunia, kita hadiri dengan semangat. Jangan lupa orang tua kita juga ada yang sudah meninggal dunia.
Semangat juga untuk zikir dan berdoa untuk kedua orang tua kita. Itu yang kedua, kebaikan yang bisa kita lakukan untuk almarhum dan almarhumah daripada ayah ibu kita kalau keduanya sudah meninggal dunia. Yang ketiga, wa infazu ahdihima min ba'dihima. Meluluskan apa yang telah dijanjikan oleh kedua orang tua kita ketika masih hidup. Ya, kalau kita tahu dia pernah berjanji hendak begini, pernah berjanji hendak begitu, kita yang masih hidup ini yang meluluskannya. Kemudian yang keempat, wasilatur rahim. Allati la tusalu illa bihima. Silaturrahim, ya, yang mana silaturrahim itu tidak terjadi kecuali dengan kedua orang tua kita. Jadi silaturrahim yang suka dia lakukan ketika hidupnya, kita yang menyambungnya, kita yang melaksanakannya. Kemudian wa ikramu shadiqihima, memuliakan sahabat daripada orang tua kita. Siapa kawan-kawan, siapa sahabat-sahabat dari kedua orang tua kita, kitalah yang memuliakannya. Kalau bisa kita mengambil alih, kita menjadi kawannya, kita menjadi sahabatnya. Artinya, inilah keutamaan daripada kedua orang tua. Sampai dia meninggal dunia pun kita masih ada disisakan kebaikan yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu. Imam Al-Yafi'i menghikayatkan, Annallaha subhanahu wa ta'ala awha ila Sulaiman ibni Dawud alaihi wassalatu wassalam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman putra Dawud, semoga atas keduanya salawat dan salam. Apa wahyu Allah kepada Nabi Sulaiman? Anikhruj ila sahilil bahr. Sulaiman, keluarlah engkau ke pinggir laut. Tubsir ajabah. Di sana engkau akan melihat keajaiban. Mendengar wahyu itu, fakharaja Sulaiman ibnu Daud wa man ma'ahu minal jinni wal insi. Keluar Nabi Sulaiman bin Daud diiringi oleh pasukannya dari kalangan jin dan manusia. Keluar ke mana? Keluar ke pinggir laut. Falamma wasala sahil iltafata yaminan wa shimala. Ketika sampai ke pinggir laut, dia melihat ke kiri dan ke kanan untuk melihat keajaiban yang disebutkan oleh Allah dalam wahyunya itu. Di mana keajaiban di pinggir laut ini? Dia lihat kiri kanan. Falam yara syai'a. Ternyata tidak ada sesuatu yang terlihat. Faqala li'ifrit. Dia berkata kepada jin ifrit. Ya, jin ifrit yang menjadi anak buah daripada Nabi Sulaiman. Ghus fi hadzal bahr. Menyelamlah engkau di lautan ini wahai ifrit. Tsumma tini bi'ilmi ma tajidu fihi. Kemudian beritahu aku apa yang kamu ketahui di dalam lautan ini. Siapa tahu dalam lautan ini ada keajaiban yang dimaksud dalam wahyu Allah. Faghasa, maka ifrit itu menyelam. Summa raja'a ba'da sa'atin. Kemudian tidak lama setelah itu dia kembali lagi muncul ke permukaan laut. Waqal, dan ifrit berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni zahabtu fil bahri masirata kaza wa kaza. Saya telah menyelam ke lautan ini dengan jarak begini-begini. Lam asil ila qa'rihi. Belum sampai saya ke dasar lautan memang. Tapi sudah dalam saya menyelam. Wala nazartu fihi syai'a. Saya tidak melihat di dalam lautan ini ada sesuatu yang ajaib.
Faqala li'ifritin akhar, maka Sulaiman berkata kepada jin ifrit yang lain, ghus fi hadzal bahri, kamu sekarang menyelam di lautan ini. Wa'tini bi'ilmi ma tajidu fihi, beritahu aku apa yang kamu ketahui, apa yang kamu dapatkan ya di dalam lautan ini. Faghasa, ifrit yang kedua pun menyelam. Tsumma raja'a ba'da sa'ah, tidak lama kemudian dia kembali muncul di permukaan. Wa qala misla qaulil awwal, dan dia berkata seperti perkataan ifrit yang pertama, saya tidak menemukan sesuatu yang ajaib di dalam lautan ini. Illa annahu ghasa mislal awwali marratain, tetapi ifrit yang kedua ini menyelamnya ke lautan itu 2 kali lebih jauh dibanding ifrit yang pertama. Ya. Tapi belum menemukan keajaiban yang dimaksudkan dalam wahyu Allah. Faqala li Asib ya bin Barkhiyah, maka Sulaiman berkata kepada wazirnya, orang dekatnya yang bernama Asib bin Barkhiyah, wa huwa waziruhu, dan dia adalah wazirnya, menterinya, alladzi dzakarahu Allah taala fil Quran, yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkata seseorang yang di sampingnya itu, yang pada dirinya itu ada pengetahuan daripada Alkitab. Nah, ternyata menurut para mufassir, yang dimaksud dengan orang yang di sampingnya atau orang yang pada dirinya ada ilmu tentang Alkitab, dia adalah wazir Nabi Sulaiman yang bernama Asib bin Barkhiyah. Nabi Sulaiman berkata kepadanya, "I'tini bi'ilmi ma fi hadzal bahr." Ya, datangkan kepadaku pengetahuanmu tentang apa yang ada di lautan ini. Ini kalau bahasa kita orang sakti ini, Asib bin Barkhiyah ini. Begitu diperintah, datangkan kepadaku pengetahuanmu tentang apa yang ada dalam lautan ini. Faja'a biqubbatin minal kafuril abyad. Tiba-tiba Asib bin Barkhiyah, wazir Nabi Sulaiman ini, datang membawa kubah ya dari kapur yang berwarna putih. Laha arba'atu abwab, kubah itu memiliki 4 pintu. Babun min dur, 1 pintu dari permata. Wa babun min yaqut, 1 pintu dari batu yakut. Wa babun min jauhar, 1 batu dari jauhar. Wa babun min zabarjadin akhdar, dan 1 batu dari zabarjad, yang batu zabarjad yang berwarna biru. Ya. Jadi babun min dur, ya, bisa kita artikan 1 pintu dari mutiara. Wa babun min yaqut, 1 pintu dari batu yakut. Wa babun min jauhar, 1 pintu dari permata. Wa babun min zabarjadin akhdar, dan 1 pintu lagi dari batu zabarjad yang berwarna biru. Wal abwabu kulluha mufattahah, dan pintu yang 4 itu semuanya terbuka. Semuanya terbuka. Padahal dia ditemukan, dan dia ditemukan oleh Asib bin Barkhiyah, kubah itu dari dasar laut. Dari dasar lautan. Pintunya terbuka, tidak tertutup. Tetapi anehnya, wala yadkhulu fiha qitratun minal ma', tidak ada setetes pun air yang masuk ke dalam kubah itu. Padahal dia berada di dasar laut. Dinaikkan oleh Asib bin Barkhiyah, wazir Nabi Sulaiman, sampai ke pinggir laut. Tidak ada setetes pun air yang masuk. Wahia dakhilal bahri fi makanin amiq, sedangkan kubah yang terbuka pintunya itu berada di dasar lautan, di tempat yang terdalam. Misla masirati ma ghasa fihi al-ifritul awwal 3 marrat. 3 kali jaraknya, 3 kali jauhnya
seperti jarak ifrit yang pertama itu menyelam. Kalau ifrit yang pertama itu menyelam sejak sedalam ya 50 kilo misalnya, maka Asib bin Barkhiyah ini menyelam 3 kali lipat, 150 kilo kedalamannya, dan dia menemukan kubah itu di situ. Terbuka 4 pintunya, tapi tidak ada setetes pun air yang masuk ke dalamnya. Fawadha'aha baina yaday Sulaiman alaihissalam. Asib bin Barkhiyah meletakkan kubah itu di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Inilah yang saya temukan di dasar lautan. Ya. Ketika kubah diletakkan di depan Nabi Sulaiman, wa idza fi wasatiha syabun hasanus syabab. Ternyata di dalam kubah itu ada seorang pemuda yang sangat tampan, naqiyus siyab, yang pakaiannya sangat bersih, wa huwa qa'imun yusalli, dan dia berdiri salat di dalam kubah itu yang ditemukan di dasar lautan yang terdalam. Fadakhala Sulaiman alaihissalam al-qubbata, maka masuklah Nabi Sulaiman ke dalam kubah itu. Wa sallama ala zalika syab, dan mengucap salam kepada sang pemuda. Wa qal, dan Nabi Sulaiman berkata, ma anzalaka fi qa'ri hadzal bahr, wahai pemuda, apa yang menyebabkanmu ya berada di dasar lautan ini? Qala, pemuda itu berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, innahu kana abi rajulan muq'ada. Saya punya bapak, dia orang yang sudah tua, tidak bisa bekerja lagi. Wa kanat ummi amya, dan saya punya ibu, dia seorang wanita yang buta. Bapak saya lemah, tidak bisa bekerja lagi. Ibu saya wanita yang buta, tidak melihat. Fa aqamtu fi khidmatihima, dan saya berkhidmat, mengabdi, mengurus segala keperluannya. Bapakku yang sudah tua, ibuku yang sudah buta, 70 sanah, 70 tahun. Ya, ini kan umur umat terdahulu ya. 70 tahun saya mengurus kedua orang tuaku ini. Falamma hadarat wafatu ummi, ketika ibuku menjelang wafatnya, ketika ibuku hendak meninggal dunia, qalat, dia berkata, ya, dia berdoa. Pasti doanya ini baik untuk putranya. Karena apa? Putranya itu baik kepada bapak dan ibunya. Mengabdi, mengurus ibu bapaknya 70 tahun. Ketika ibunya hendak meninggal dunia, dia sempatkan berdoa kepada Allah. Apa bunyi doanya? Allahumma atil hayatabni fi ta'atik. Ya Allah, panjangkan umur daripada putraku ini untuk berbakti kepadamu. Panjangkan umurnya agar dia bisa meningkatkan ketaatan kepadamu. Dia mendoakan kebahagiaan kepada putranya. Karena dalam hadis Nabi kita bersabda, as-sa'adatu kullas sa'adati tulul umri fi ta'atillah. Kebahagiaan yang sempurna itu adalah umur yang panjang dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang berbahagia. Maka ibunya ini mendoakan, panjangkan umur anakku agar bisa meningkatkan ketaatan kepadamu, maka dia mendoakan putranya itu dengan kebahagiaan. Nah, itu doa daripada ibunya menjelang wafat, ya. Panjangkan umur anakku untuk meningkatkan ketaatan kepadamu. Walamma hadarat wafatu abi, dan tatkala bapakku hendak meninggal dunia, qala, dia pun berdoa. Berdoa yang baik juga, karena dia juga berbakti kepada bapaknya. Allahumma stakhdim waladi fi makanin la yakunu lisyaitani alaihi sabil. Ya Allah, ya, istakhdim waladi, jadikan
anakku ini berkhidmat kepadamu. Jadikan anakku ini berbakti kepadamu ya Allah. Fi makanin, di satu tempat. La yakunu lisyaitani alaihi sabil, yang setan pun tidak ada jalan untuk menggoda dan mengganggunya. Doa daripada bapaknya. Ya Allah, jadikan putraku ini bisa mengabdi dan berbakti kepadamu di satu tempat yang tidak ada seorang pun bisa mengganggunya sampai setan sekalipun. Sementara doa ibunya, jadikan putraku ini umurnya panjang, taat beribadah. Bapaknya berdoa, jadikan putraku ini bisa beribadah di tempat yang aman. Tidak ada yang mengganggunya, setan pun tidak bisa menyentuhnya. Doa yang luar biasa. Karena apa? Karena dia berbakti kepada ayah dan ibunya. Lalu apa kata sang pemuda? Kan ibu bapaknya sudah meninggal dunia. Fakharajtu ila hadzal sahil ba'dama dafantuhuma. Saya keluar ke pantai ini. Saya keluar ke pinggir laut ini, wahai Nabi Sulaiman. Setelah keduanya aku makamkan. Nah, jadi lalu ya ini pinggir pantai, menghibur diri, ya, menenangkan jiwa dan perasaannya, selebor ate, ya, supaya dia tidak gundah gulana. Lalu ya ini pinggir laut. Orang tuanya sudah meninggal dunia. Fanazartu hadhil qubah mawdu'atan. Tiba-tiba aku melihat kubah ini terletak ada atau diletakkan begitu saja di pinggir pantai ini, wahai Nabi Sulaiman. Saya ke sini ke pinggir pantai ini untuk menghibur diri, menenangkan jiwa perasaanku, tapi saya menemukan kubah ini dari kapur berwarna putih, memiliki 4 pintu. Sudah ada di sini. Dan fadakhaltuha li'anzura husnaha. Saya coba masuk ke dalam kubah ini untuk melihat keindahannya. Ya. Ternyata faja'a malakun minal malaikah. Ketika aku sudah masuk dalam kubah ini, datang seorang malaikat. Fahtamalal qubbata wa ana fiha. Malaikat membawa kubah ini sementara saya masih berada di dalamnya. Belum keluar saya. Wa anzalani fi qa'ri hadzal bahr, dan malaikat itulah yang menempatkanku masuk ke dasar lautan ini. Ya. Itu ceritanya, wahai Nabi Sulaiman. Qala Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata, fi ayyi zamanin kunta ataita hadzal sahil? Di zaman apa engkau datang ke pinggir laut ini? Zamannya siapa engkau datang ke pinggir laut ini, wahai anak muda? Qala, pemuda itu berkata, fi zaman Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Di zaman Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Sementara dia sedang berada di hadapan Nabi Sulaiman. Ya. Fa nazara Sulaiman alaihi salam fit tarikh. Lalu Sulaiman alaihi salam mencoba melihat tanggal-tanggalan, melihat tarikh. Fa idza lahu alfa sanatin wa arba'ami'ata sanah. Ternyata pemuda itu pergi ke pinggir pantai itu, pergi ke pinggir laut itu dahulu kala, alfa sanatin 2000 tahun. Wa arba'ami'ati sanah, ya, dan 400 tahun, berarti 2400 tahun yang lalu. Kapan engkau datang ke tempat ini, ke pinggir laut ini, wahai anak muda? Di zaman Nabi Ibrahim, katanya. Sementara Nabi Sulaiman menghitung, waduh, ini 2400 tahun yang lalu engkau ke sini. Dan engkau masih tetap muda. Wa huwa syabbun la syaibata fihi. Dan dia masih seorang pemuda yang tidak ada rambutnya yang beruban. Ya, berarti ini makbul doa daripada ibunya. Panjangkan umur anakku agar bisa berbuat taat kepadamu. Ya. Kemudian dia berada di dasar lautan. 2 jin, ifrit pertama, ifrit kedua, tidak bisa menemukannya.
Itu doa daripada bapaknya. Jadikan putraku ini beribadah di tempat yang setan pun tidak bisa menjumpainya. Ya, 2 jin ifrit tidak bisa menemukannya. Ya, luar biasa. Dan dia tetap muda. Ya, diberi makanan, ya, diberi minuman di dasar lautan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada pemuda itu, "Baiklah, ini berkat daripada kebaktianmu dan kebaikanmu kepada ayah dan ibumu. Maka doa ayah dan ibumu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibumu mendoakanmu panjang umur, umurmu sekarang sudah 2400 tahun lebih. Ayahmu mendoakan engkau berada di tempat yang aman, tidak tersentuh setan ketika beribadah. Engkau berada di dasar lautan ini. Saya kirim 2 jin ifrit untuk menjumpaimu, tidak ketemu-ketemu." Diijabah doa daripada bapakmu. Ya. Padahal permohonannya ini kan luar biasa permintaannya, tapi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Sulaiman berkata, "Atuhibbu an taqifa ma'ana?" Sekarang wahai pemuda, apakah engkau ingin tinggal bersama kami? Umurmu 2400 tahun lebih tapi masih muda. Au turadda ila maudi'ik, atau engkau ingin dikembalikan ke tempatmu di dasar lautan. Apa kata pemuda itu? "Ruddani ila maudi'i ya Nabi Allah." Kembalikan saya ke dasar lautan, wahai Nabi Allah. Dia menikmati ibadahnya di situ. Faqala, Sulaiman berkata, "Ruddahu ya Asif, wahai Asif bin Barkhiyah, kembalikan dia ke tempatnya semula." Faraddahu, maka segeralah Asif bin Barkhiyah membawa kubah itu masuk ke dasar lautan. Tsummal tafata, kemudian Nabi Sulaiman menoleh kepada sahabat-sahabatnya lalu berkata, "Unzuru, perhatikanlah, kaifastajaballahu ta'ala du'a al-walidain." Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mengabulkan doa daripada kedua orang tua. Ya. Padahal luar biasa permohonan daripada kedua orang tua ini untuk putranya yang berbakti itu, tapi dikabulkan oleh Allah. Fa uhadzirukum uquqal walidain, maka aku ingatkan kepada kalian semua, kata Nabi Sulaiman, hati-hati, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tuamu. Nah, jadi kalau ibu kita yang kita sudah berbakti kepadanya, begitu juga ayahanda kita yang kita sudah berbakti kepadanya, mendoakan kita agar sukses, ya, sesuai dengan apa yang sedang kita geluti, maka yakin dan percayalah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, apapun kegiatan-kegiatan kita, jangan lupa kita meluangkan waktu untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, agar kedua orang tua kita mendoakan kita dengan doa-doa yang terbaik, dan itulah pintu untuk kita mendapatkan kesuksesan. Bahkan kesuksesan kita itu dunia dan akhirat. Ya. Terus bayangkan perjuangan daripada kedua orang tua kita. Ayahanda kita yang berpeluh keringat, membanting tulang, ya, mencari nafkah untuk membiayai kita putra-putrinya ini. Bayangkan ibu kita yang tidak pernah mengeluh, ya, tidak pernah merasa sakit dan lapar, tidak juga pernah merasa ngantuk, untuk tetap bisa mengawasi dan mengurus kita. Seorang ibu bahkan bisa mengurus 7 orang putra dan putrinya sendirian. Tapi ketika putra dan putrinya itu sudah dewasa, sudah berpenghasilan, ya, 7 orang putra putri kadang-kadang tidak bisa mengurus seorang daripada ibunya. Sementara seorang ibu bisa mengurus 7 orang putra putrinya
tapi 7 orang putra-putri kadang-kadang tidak bisa mengurus 1 orang ibunya. Kan ini berbanding terbalik. Ya. Nah ini kalau kita renungkan betapa pesan agama sangat terang dan jelas. Agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Betapa pesan agama sangat terang dan jelas tentang derajat daripada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan betapa pesan agama terang dan jelas, betapa kesuksesan-kesuksesan itu bisa dimunculkan dan didatangkan oleh karena doa daripada kedua orang tua kita. Ketika ini sudah terang dan jelas, maka mari siapa yang kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, berbaktilah dengan semaksimal mungkin. Dan siapa yang kedua orang tuanya atau salah satunya sudah meninggal dunia, laksanakanlah beberapa perkara. Kita doakan dia, kita istighfarkan dia. Ya, kita sambung silaturahim yang dulu dilakukannya. Apa janji-janjinya yang belum sempat dilaksanakan, kita yang melaksanakannya. Sahabat dan kawan-kawannya kita hormati dan terus kita ziarahi dan kunjungi. Dengan cara ini kita sebenarnya telah merintis jalan kesuksesan untuk kita semua. Nah, inilah pendalaman tentang salah satu daripada kunci kesuksesan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, akhirnya marilah kita jadikan umur kita yang masih dikaruniai oleh Allah ini untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal-amal kebajikan yang lain dan meningkatkan kebaktian kita kepada kedua orang tua kita. Ini adalah bekal kita ketika kita sudah dipanggil nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat, walaupun kita punya kemampuan untuk membeli apapun di atas dunia ini, walaupun kita punya kemampuan untuk bergaya apapun di atas dunia ini, tapi kita harus ingat bahwa satu saat kita akan dijemput oleh yang namanya kematian, yang akan menghilangkan segala kelezatan dan kenikmatan yang kita miliki. Boleh saja kita memiliki rumah yang mewah, laksana gedung yang bertingkat, boleh-boleh saja, tapi tetap kuatkan iman, tingkatkan ketakwaan, karena rumah kita yang terakhir nanti adalah kuburan. Tak ada yang menghindari rumah terakhirnya itu kuburan itu. Ya, ketika kita hidup di dunia ini mau punya rumah yang mewah, ya, yang laksana gedung bertingkat, boleh-boleh saja, tapi ingatkan diri kita, rumah kita yang terakhir nanti adalah kuburan. Boleh saja kita memiliki pakaian yang indah, ya, pakaian yang indah beraneka warna, merek apapun namanya, silahkan. Tapi ingatkan diri kita bahwa pakaian kita terakhir nanti adalah kain kafan yang tidak berjahit, ya, tidak berjahit kain kafan kita. Dan kain kafan kita tidak narak kantong, nah. Itu simbol kita tidak membawa apapun harta benda kita. Boleh saja kita memiliki mobil, memiliki sepeda motor, memiliki kendaraan yang mewah sekalipun, apapun merek, jenis dan tahunnya, tapi jangan lupa ingatkan diri kita bahwa kendaraan kita terakhir nanti adalah gorong batang. Ya, ini kendaraan terakhir. Ya. Boleh saja kita memiliki kasur-kasur yang empuk di atas dunia ini, tapi ingatkan diri kita bahwa pada saatnya nanti kasur kita yang terakhir itu adalah hamparan tanah-tanah pekuburan yang kasar. Namun dengan yang kita berpikir terus kita seimbangkan, ya, antara dunia dan akhirat ini, maka jalan yang kita tempuh itu akan aman, nyaman, ya,
sesuai dengan aturan-aturan daripada agama kita, agama Islam ini. Ya, jadi sekali lagi mari kita kuatkan iman, tingkatkan amal ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabb kulli syai' بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.